25 tes PPS Pemilu 2024. Materi tentang penindakan pelanggaran. 1. Pengawas pemilu perlu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pengawasan pemilu pada tahapan A. Tahapan kampanye, B. Tahapan pemungutan suara, C. Tahapan pemutakhiran data pemilih, D. Semua tahapan. Jawabannya adalah D. 2. Untuk memperoleh kursi DPR, partai politik peserta pemilu harus memperoleh kursi suara minimal 4% secara nasional. Syarat tersebut dikenal dengan istilah A. Proporsional terbuka, B. Parliamentary threshold, C. Presidential threshold, D. Electoral threshold. Jawabannya adalah B. 3. Untuk mengambil keputusan diambil melalui mekanisme rapat pleno yang diatur dalam A. Perbawaslu nomor 5 tahun 2018, B. Perbawaslu nomor 21 tahun 2018, C. Perbawaslu nomor 6 tahun 2018, D. Perbawaslu nomor 1 tahun 2022. Jawabannya adalah A. 4. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di bawah ini, kecuali A. Pendidikan politik bagi pemilih, B. Relawan pengawas pemilu, C. Perhitungan cepat hasil pemilihan, D. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Jawabannya adalah D. 5. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Panwaslu Kecamatan, yang kemudian pengawas melakukan kajian awal untuk menganalisis keterpenuhan syarat formil dan material. Maka apa saja yang termasuk syarat material tersebut, kecuali A. Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, B. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 hari sejak diketahui, C. Tempat peristiwa terjadi, D. Bukti. Jawabannya adalah B. 6. Siapa nama Ketua Bawaslu Republik Indonesia saat ini? A. Abhan, B. Hashim Asy'ari, C. Arif Budiman, D. Rahmat Bagja. Jawabannya adalah D. 7. Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh A. Anggota Panwaslu Kecamatan, B. Ketua Panwaslu Kecamatan, C. Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan, D. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Jawabannya adalah D. 8. Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008, B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013, D. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008. Jawabannya adalah B. 9. Di bawah ini adalah indikator pemilu demokratis, kecuali A. Kampanye pemilu yang demokratis, B. Penyusunan kerangka hukum, C. Hak memilih dan untuk dipilih, D. Akses media dan kebebasan berekspresi. Jawabannya adalah D. 10. Laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama A. 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu, B. 3 hari kalender sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu,
C. 3 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. D. 7 hari kalender sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Jawabannya adalah A. 11. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Panwaslu Kecamatan, yang kemudian pengawas melakukan kajian awal untuk menganalisis keterpenuhan syarat formil dan material. Maka, apa saja yang termasuk dalam syarat formil tersebut? Kecuali A. Kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan KTP elektronik. B. Identitas pelapor atau pihak yang berhak melaporkan. C. Peristiwa dan uraian kejadian. D. Pihak terlapor. Jawabannya adalah C. 12. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh A. Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten Kota. B. BPKP. C. Sekretariat Jenderal KPU. D. Sekretaris Bawaslu Provinsi dan Sekretaris Panwas Kabupaten Kota. Jawabannya adalah A. 13. Di bawah ini, manakah yang termasuk jenis pelanggaran pemilu? A. Pelanggaran administrasi pemilu, pidana pemilu, pelanggaran etik, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. B. Pelanggaran etik, pelanggaran administrasi pemilu, pidana pemilu, dan pidana pemilihan. C. Pidana pemilu, pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, dan pidana pemilihan. D. Pelanggaran etik, pelanggaran administrasi pemilu, pidana pemilihan, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Jawabannya adalah A. 14. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam 4 pilar kebangsaan adalah A. Bhinneka Tunggal Ika. B. Pancasila. C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah C. 15. Ketika terjadinya dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dan telah terbukti, maka pengawas pemilu merekomendasikan kepada A. Pemerintah. B. Etik PNS. C. KASN. D. KPU. Jawabannya adalah C. 16. Alasan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia adalah A. Anggaran penyelenggaraan pemilu sangat besar. B. Standar pemilu demokrasi yang mengharuskan dibentuknya lembaga pengawas pemilu. C. Indonesia belum memiliki lembaga pengawas pemilu. D. Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair. Jawabannya adalah D. 17. Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan A. 16 Agustus 1945. B. 15 Agustus 1945. C. 17 Agustus 1945. D. 18 Agustus 1945. Jawabannya adalah D. 18. Berikut ini adalah pihak yang harus tunduk kepada kode etik penyelenggara pemilu adalah A. Pemerintah daerah. B. Petugas kampanye. C.
pengawas pemilu. D. Peserta pemilu. Jawabannya adalah C. 19. Dalam hal terdapat laporan pelanggaran pemilu oleh salah satu peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan dalam menangani suatu pelanggaran berdasarkan kepada A. Perbawaslu nomor 5 tahun 2019, B. Perbawaslu nomor 7 tahun 2018, C. Perbawaslu nomor 4 tahun 2022, D. Perbawaslu nomor 18 tahun 2017. Jawabannya adalah B. 20. Panwaslu kabupaten atau kota merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilihan kepada A. KPU, B. KPU provinsi, C. KPU kabupaten atau kota sesuai tingkatan, D. Bawaslu provinsi. Jawabannya adalah B. 21. KPU provinsi dan atau KPU kabupaten kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu provinsi dan atau Panwaslu kabupaten kota paling lama A. 3 hari sejak rekomendasi diterima, B. 5 hari sejak rekomendasi diterima, C. 6 hari sejak rekomendasi diterima, D. 7 hari sejak rekomendasi diterima. Jawabannya adalah D. 22. Pemilihan umum tahun 2024 dilaksanakan pada A. 14 Februari 2024, B. 15 Februari 2024, C. 24 November tahun 2024, D. 14 April tahun 2024. Jawabannya adalah A. 23. Panwaslu Kecamatan diberikan kewenangan tambahan untuk menyelesaikan sengketa proses antar peserta yang diatur dalam A. Perbawaslu nomor 5 tahun 2019, B. Perbawaslu nomor 18 tahun 2017, C. Perbawaslu nomor 4 tahun 2022, D. Perbawaslu nomor 27 tahun 2018. Jawabannya adalah A. 24. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan sebanyak 4 kali. Maka perubahan kedua pada tahun A. Tahun 2002, B. Tahun 2001, C. Tahun 1999, D. Tahun 2000. Jawabannya adalah D. 25. Berapakah jumlah anggota panitia pemungutan suara berdasarkan Undang-Undang Pemilu? A. Paling sedikit 5 orang, B. Sebanyak 5 orang, C. Sebanyak 3 orang, D. Paling banyak 7 orang. Jawabannya adalah C. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru selanjutnya.